selamat sore. Waalaikumsalam Bapak Imam, selamat sore juga Bapak. Nah, Bu Ella, sesuai dengan janji kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang nih sebentar dalam percakapan kita kali ini. Apa yang Bu Ella ingin bicarakan dengan saya, Bu? Oke Bapak, betul sekali. Baik Pak, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Pak. Jadi Mhm, begini, apa sih, ada satu anak ya, setiap mhm, berangkat sekolah itu Pak, kalau mhm, ditinggal oleh ibunya itu, dia suka mhm. menangis, menangis terus. Nah, Mmm, maunya si anak tersebut itu pengen selalu ditunggui oleh ibunya di dalam kelas. Nah, ya, eee, ya, apa sih, mhm, saya ingin anak itu, lebih mandiri, Pak, mhm, tidak tergantung dengan ibunya terus. Sebab apa, mhm, ini apa sih, pada anak usia tersebut, kalau saya lihat sudah pada mhm, tahap perkembangan gitu, Pak, perkembangan yang mampu untuk mhm, mandiri. iya. Dalam di sini mandiri di sini yaitu, tanpa diantar atau oleh ibunya atau tanpa itu apa sih ditunggui di dalam kelas seperti itu Bapak. Jadi masalahnya itu masalah ibu itu anaknya itu masih tergantung sama ibunya ya, Bu. Ketika ditinggal waktu pembelajaran, malah dia menangis ya, Bu. Mmm, Mungkin Bu Ella ingin agar anak tersebut, lebih mandiri ya ketika ditinggal oleh ibunya di sekolah sendiri dan tidak menangis ya? Iya Bapak, betul sekali. Oke, nah hari ini kita akan bahas apa yang ingin dicapai atau apa sih yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Pak, Mhm, tentang anak tersebut yang sering menangis gitu ya Pak ya, apa sih, di dalam kelas, itu agar lebih mandiri gitu Pak, lebih mandiri dan mhm. dia mau ditinggalkan oleh ibunya, apa sih, seperti, teman-teman yang lain begitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan sesuatu, apa ya, jadi ingin mendapatkan solusi ya? Baik, dari permasalahan tersebut. Baik, Bu, kira-kira bagaimana ya caranya agar, si anak tersebut itu lebih mandiri dan tidak nangis lagi ketika ditinggal ibunya, Bu. Iya betul Pak, seperti itu. Mhm. Oke, yang saya ingin tanya sedikit, jadi menurut Bu Ella, kira-kira, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, anak yang dikatakan mandiri itu menurut saya untuk usia seperti murid, saya tersebut ya, itu anak, Mhm, apa sih, sudah tidak bergantung kepada orang lain gitu Pak, apa mhm, sih, dalam hal sekecil apapun gitu, tidak oke. bergantung lagi seperti itu Bapak. Mhm, 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 mhm. Oke, ya baik, jadi menurut Bu Ella, anak yang mandiri itu yang tidak tergantung kepada orang tuanya ya, Bu? Dalam hal ini orang lain, jadi sudah biasa melakukan segala sesuatu itu sendiri ya, walaupun itu dalam hal yang kecil ya, Bu? Iya Pak, begitu. Oke, menurut Bu Ella, apa sih yang menjadi indikator seseorang itu jika dikatakan mandiri itu? Apa sih, anak yang berani gitu Pak, untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tua gitu Pak, Mhm. minimal, tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya, seperti itu Pak. Oke, jadi indikator pertamanya itu menurut Ibu, anak yang tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya, itu dikatakan mandiri. Lalu, kira-kira apa ya yang menjadi faktor kenapa si anak itu menangis ya, Bu?
Kira-kira Bu? Hmm, mungkin kurang nyaman Pak, kurang nyaman di lingkungan belajarnya gitu ya. Apa sih, bisa juga masih belum akrab dengan teman-temannya. Ia juga mungkin merasa apa sih, takut mungkin sama guru seperti itu, kepada saya sebagai gurunya gitu Pak. Baik, berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi ya, Bu? Dan juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Mungkin begitu ya, Bu Ella? Iya seperti itu Pak, betul. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa akrab dengan temannya juga, Bu? Jadi nyaman Iya. gitu. Kira-kira apa ya, Bu, yang akan Ibu Ella lakukan? Mmm, tentunya, nanti saya akan apa sih, berencana Pak, Mhm, berencana, mhm, menciptakan gitu ya Pak, mhm, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan menyenangkan tentunya, seperti mmm. itu Pak. Oke, iya. Menurut saya bagus sekali, Bu, apa yang menjadi rencana Ibu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan ya, Bu. Lalu, lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa sih, Bu? Eee, saya akan ini ya Pak, menyeting gitu ya, menyeting Mhm, kelas saya, mhm, semenarik mungkin gitu, dengan oke, memberikan hiasan-hiasan, yang menarik, apa mhm, sih, seperti permainan edukatif gitu ya Pak ya, mhm, terus mhm, mhm, yang, permainan edukatif yang beragam gitu ya, yang kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, apa sih, mhm, memajang hasil mmm, karya semua siswa agar mereka mhm, bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Apa sih? mhm, Sehingga mereka akan merasa betah dalam kelas seperti itu, Pak. mhm. Wah, menarik ya, Bu. Jadi nanti Bu Ella akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan ya Bu ya tadi. Juga menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Terus, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa ya? Seperti itu ya Bu? Iya betul, Pak, seperti itu. Mhm. Nah, eee, itu yang berhubungan dengan lingkungan belajar untuk merasa nyaman dan lebih akrab, kira-kira apa sih untuk membuat apa sih, membuat lebih nyaman dan akrab dengan teman-temannya, apa yang akan Ibu lakukan? Mmm, Sepertinya saya akan mengimplementasikan ya Pak ya, apa Mhm, sih, pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya Pak, oke, apa sih, baik dengan, mengintegrasikan gitu, mhm, mengintegrasikannya dalam pembelajaran sosial, oke, emosional, dan juga nanti akan menciptakan iklim budaya positif, eee, mhm. sosial, sekolah seperti itu Pak. Oh, baik Bu, jika, Ibu berpikiran demikian, jadi untuk mengimplementasikan pembelajaran tersebut, kira-kira eee, apa yang akan Ibu lakukan? Mmm, Dalam mengimplementasikan pembelajaran, untuk Mhm, menciptakan apa sih, iklim budaya positif ya, Pak, ya, di iya, sekolah saya, apa sih, akan membuat apa ya, papan emosi gitu, Pak, dan mhm, melakukan restitusi, akan mhm, mengintegrasikannya, apa sih, pembelajaran sosial emosional, mhm, dalam pembelajaran, eee pembelajaran dan saya akan mencoba gitu Pak, mencoba, mhm. melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang akan diintegrasikan, dalam pembelajaran saya, seperti itu Pak. Wow, menurut saya hal tersebut sangat menantang sekali ya, Bu. Nanti Ibu, akan membuat papan emosi, melakukan restitusi, juga melakukan
eh, penguatan sosial emosional. Nah, nanti mungkin akan mengintegrasikan itu ke dalam pembelajaran ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Kalau boleh saya rangkum ya, Bu, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu berarti pertama, akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam ya, Bu. Lalu, melaksanakan pembelajaran dengan menempelkan hasil karya dari siswa untuk seninya ya. Lalu yang kedua, akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, melakukan integrasi dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Begitu, Bu? Betul, Pak. Betul Mhm. sekali, Pak. Oke, baik. Di antara beberapa hal tersebut ya, Bu, kira-kira menurut Ibu Ella, mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Yang kira-kira bisa langsung segera diaplikasikan, Bu? Tentunya yang akan saya lakukan ya Pak ya, yang Mhm. pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar Mhm. yang menyenangkan gitu Pak, yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam Mhm. dan hasil karya siswa itu Mhm. nanti akan ditempel di papan pajang agar Mhm. apa sih mereka itu bangga gitu Pak, dan merasa memiliki Mhm. kelasnya, seperti itu Pak. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi, nanti langkah pertama yang akan Ibu lakukan itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya, Bu, dengan cara melakukan menghias kelas dan menempel hasil karya anak ya, Bu, di papan pajang, begitu ya, Bu? Iya betul Pak, seperti Oke. itu. Yang pertama dilakukan dengan menghias kelas itu bisa diceritakan, Bu? Menghias kelas itu seperti apa sih, Bu, gambarannya? Oke, saya akan menghias kelas itu sesuai kebutuhan belajar siswa Mhm. yang meliputi minat dan profil Mhm. belajar siswa Pak, setiap siswa gitu. Oke. Jadi Bu Ella akan mengamati apa apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa, jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan, siswa ya, Bu? Kebutuhan belajar siswa maksudnya? Iya betul Pak, seperti itu. Kira-kira Bu dalam menghias kelas ini, eee, Ibu akan melibatkan atau akan meminta bantuan dari orang lain, Bu, dalam menghias kelas tersebut? Iya Pak, sepertinya saya akan apa sih berkoordinasi ya Pak ya dengan wali murid. Apa sih saya juga akan mengajak semua anak-anak akan saya libatkan gitu Pak, akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut apa sih merasa bangga gitu Pak dan merasa ikut memiliki kelasnya seperti itu. Oke. Jadi untuk menghias kelas, Ibu akan melibatkan orang tua, juga anak-anak ya, Bu? Betul sekali Bapak. Oke, dari percakapan kita hari ini ya, Bu, yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa sih yang didapat dari percakapan kita hari ini, Bu? Dari diskusi kita hari ini, Bu? Apa sih, jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal Mhm. ibunya ya Pak ya, Mhm. saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu Pak, dan Oke. mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang Mhm. akan bisa segera saya laksanakan adalah menghias kelas Pak, sesuai dengan minat dan profil apa sih belajar siswa gitu. Dengan melibatkan siswa dan orang tuanya seperti itu. Kapan realisasinya atau rencananya hal ini akan dilaksanakan oleh Ibu? Apa sih
sepertinya insya Allah Bapak mulai besok insya Allah saya akan sudah bisa melaksanakan dengan mulai mendiskusikan dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan gitu Pak besok. Oke, baik Bu. Mendengar cerita dari Ibu, saya merasa tergugah dan terinspirasi juga ya Bu. Saya sangat antusias sekali. Jadi saya penasaran loh, bagaimana nanti hasilnya ya Bu, jika sudah diterapkan nanti oleh Ibu besok. Iya Pak. Baik Bella, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, setelah Ibu menyelesaikan atau setelah selesai menghias kelas. Untuk menghias kelas, sepertinya butuh waktu yang cukup lama ya Bu. Setelah selesai menghias kelas, kita bisa mungkin seminggu lagi berjumpa, dan saya doakan apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Dengan kelas yang dihias, dengan kebutuhan belajar anak tersebut, diharapkan mungkin tadi Ibu akan meningkatkan kemandirian ya Bu, kemandirian siswa. Jadi siswa tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya ya Bu ya, seperti itu mungkin ya Bu. Betul sekali Bapak dan saya mengucapkan terima kasih sekali sama Pak Imam karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita gitu Pak permasalahan yang saya hadapi dan terima kasih juga untuk doanya ya Pak ya, semoga saya bisa secepatnya mengimplementasikan rencana saya tadi gitu ya Pak ya, untuk keberhasilan dalam kemandirian anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Imam untuk waktunya. Sama-sama Ibu, semangat terus ya Bu, sukses selalu ya Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.